Halo, kembali lagi dengan saya Matthew Joshua Benjamin Gintings. Pada hari ini saya akan membahas tentang personalizing value dan breaking the limitation. Membangun budaya kerja berakhlak di lingkungan ASN merupakan upaya berkelanjutan yang memerlukan konsisten dari setiap individu. Nilai-nilai dasar ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani. Pertama, berorientasi pelayanan. Ini adalah fondasi utama bagi setiap ASN. Upaya yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan masyarakat, tanyakan dan dengarkan masukan dari masyarakat atau pengguna layanan untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Bersikap ramah dan solutif, sapa masyarakat dengan senyum, berikan solusi, dan jangan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan. Melakukan perbaikan tiada henti, selalu cari cara untuk meningkatkan kualitas layanan, misalnya dengan mengevaluasi proses kerja atau mengumpulkan umpan balik secara berkala. Yang kedua ada akuntabel. ASN harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan dan sumber daya yang dipercayakan. Melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas. Kerjakan tugas sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Menggunakan sumber daya secara efisien. Gunakan anggaran, teknologi, dan fasilitas kantor dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Transparansi dalam laporan kinerja. Buatlah laporan pekerjaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kompeten. ASN dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Tingkatkan kompetensi diri, ikuti pelatihan, seminar atau bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi Anda. Bantu orang lain belajar. Berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada rekan kerja yang membutuhkan. Bekerja dengan kualitas terbaik. Selesaikan setiap tugas dengan standar tertinggi. Keempat, harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai. Hargai perbedaan. Hormati setiap rekan kerja tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Suka menolong. Bersedia membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Bangun komunikasi yang baik. Jalan hubungi positif dan hindari konflik yang tidak perlu. Yang kelima adalah loyal. Memegang teguh komitmen kepada bangsa, negara, dan institusi. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadikan ideologi negara sebagai landasan dalam setiap tindakan. Jaga nama baik instansi, berikan kontribusi positif, dan hindari tindakan yang dapat merusak citra instansi, pimpinan, atau rekan kerja. Utamakan kepentingan negara, dahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keenam ada adaptif. ASN harus proaktif dalam menghadapi perubahan dan terus berinovasi. Cepat menyesuaikan diri, beradaptasi dengan regulasi, teknologi, atau situasi baru, terus berinovasi, berani mencoba metode atau pendekatan baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Bertindak proaktif, jangan menunggu instruksi, tetapi ambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang terakhir ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Terbuka untuk kolaborasi, ajak berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Berbagi sumber daya, saling tukar informasi, data, atau keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Hargai setiap kontribusi, berikan apresiasi terhadap ide dan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama. Dengan menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini dalam tugas sehari-hari, seorang aparatur sipil negara tidak hanya akan meningkatkan profesionalitas diri, tapi juga berkontribusi pada terwujudnya birokrasi yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, untuk memulai upaya membangun budaya berakhlak di lingkungan aparatur sipil negara, bukanlah tugas yang mudah. Ada berbagai potensi hambatan yang bisa muncul. Namun dengan strategi yang tepat, hambatan tersebut dapat diatasi. Berikut adalah beberapa potensi hambatan dan cara mengatasinya. Resistensi terhadap perubahan. ASN mungkin sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Gagasan untuk mengubah pola pikir dan perilaku bisa menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau bahkan penolakan. Kurangnya pemahaman dan komitmen. Tidak semua ASN mungkin memahami makna dan pentingnya nilai-nilai berakhlak. Tanpa pemahaman yang mendalam, sulit untuk menumbuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari. Lingkungan kerja yang tidak mendukung, budaya lama yang tidak ideal seperti birokrasi yang lambat, kurangnya transparansi, atau kurangnya apresiasi terhadap kinerja positif dapat menjadi penghalang. Keterbatasan sumber daya, kurangnya anggaran, teknologi, atau fasilitas yang memadai dapat menyulitkan implementasi program pelatihan atau inisiatif lain yang mendukung budaya berakhlak. Adapun beberapa cara mengatasinya, pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Adakan pelatihan, seminar, dan lokakarya secara rutin untuk menjelaskan esensi dan manfaat nilai-nilai berakhlak.
Yang kedua ada komitmen dari pimpinan. Pimpinan harus menjadi garda terdepan dan teladan dalam mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan kerja yang transparan. Tingkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan alur kerja. Yang keempat adalah libatkan seluruh pihak. Ajak seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun strategi dan program implementasi. Perlibatan ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dengan strategi yang matang dan komitmen dari seluruh pihak, hambatan dalam membangun budaya berakhlak dapat diatasi. Hal ini akan memperkuat peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.